Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Kali ini spesial sekali, kedatangan dokter yang banyak sekali fansnya. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Rinda. Selamat datang siang kembali. Semua. Selamat datang Setelah sekian lama dokter Grendi ini kan kayaknya tahun berapa gitu kita prognosa, sekarang sudah bisa prognosa lagi akhirnya. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya dok, terima kasih juga. Oke, baik, kami informasikan kepada Sobat Sehat semuanya bahwa mulai 1 Desember 2021 Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi Sobat Sehat semuanya yang juga butuh informasi mengenai program Kekasih, kami informasikan juga bahwa program Kekasih ini adalah program single tarif yang dapat dimanfaatkan oleh Sobat Sehat semuanya. Jadi layanan ini, layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3 sehingga berobat ke rumah sakit menjadi lebih cepat dan terjangkau. Kami juga informasikan bahwa di bulan ini ada screening dan pemeriksaan gratis. Yaitu yang pertama, screening dan pemeriksaan gratis dokter mata setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12, lalu di hari Sabtu jam 10 sampai jam 11. Ada juga pemeriksaan wasir gratis setiap Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 10. Ada juga nih pemeriksaan rehabilitasi medik gratis setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 14. Nah, Sobat Sehat semuanya bisa mendaftarkan terlebih dahulu melalui WA di 081 5671 7076. Kami juga mengundang Sobat Sehat semuanya saat ini untuk berpartisipasi melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa memberikan atensi melalui kolom komentar di bawah ini gitu ya. Bisa langsung bertanya sama dokter Grendi misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan. Dan juga kalau nanti ketinggalan bisa mengunjungi IGTV Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta ataupun juga bisa mengunjungi YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Baik, kalau hari ini edisi Selasa 2 Agustus 2022 temanya adalah kenali hepatitis dan penanganannya oleh Dr. Grendi F. Yunarko MKes SPPDK GEH, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hati dan pencernaan di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Rinda. Menjelang sore ya dokter. Ya. Baik, gimana ini dokter kabarnya? Baik sekali dan harapannya semua pemirsa juga sehat semua ya. Iya, puji Tuhan, harapannya semua sehat semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hepatitis karena kemarin bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia. Ya, benar. Dan juga kita melihat bahwa prevalensinya di Indonesia cukup tinggi. Sekitar 2,9 juta ini tadi menurut data yang dari Kemenkes dokter ya. Nah, mungkin ada kita langsung masuk ke materi aja ya dok ya, bahwa hepatitis itu sebenarnya apa, lalu klasifikasinya apa saja. Jadi hepatitis itu adalah peradangan hati, secara mudah seperti itu. Nah, bisa ditemukan karena dua hal, satu karena keluar gejala, ataupun karena general check up. Sering pasien yang datang lihat general check up, lihat fungsi hatinya, GOT-GPT, SGOT-SGPT itu ternyata tinggi. Nah, sehingga mulai aware, ada gangguan di hatinya, maka mulai ada pelacaan. Jadi biasakan untuk general check up, ada pakai general check up ya di sini ya. Sehingga kita akan bisa melihat ada gangguan dari awal sehingga segera bisa sembuh. Jadi kita mengencourage untuk ayo general check up, ayo periksa badan, karena sering pas kelainan hepatitis itu tidak terlihat, ditemukan karena saat itu periksa saja. Nah, yang kedua karena keluar gejala. Kalau gejala yang umum karena penyakit hepatitis bisa satu, jadi kuning itu paling gampang, matanya kuning, pipisnya coklat kayak teh, bukan merah loh ya, coklat kayak teh, mungkin ketambahan mual, mungkin merasa perutnya jadi tambah besar, dan sebagainya, tergantung stadium atau jenis hepatitisnya. Sehingga sebelum ada gejala seperti itu sebaiknya kita periksa. Dok, nah berarti
kita tahu bahwa orang awam biasanya menyebutnya adalah penyakit kuning. Nah, itu sama atau enggak, Dok? Hepatitis dan penyakit kuning ini? Hepatitis bisa menyebabkan kuning karena namanya bilirubin naik, tetapi tidak semua hepatitis pasti kuning. Gitu. Jadinya kita akan melihat hepatitis penyebabnya apa saja. Jadinya jangan nunggu kuning baru yakin itu hepatitis. Karena kuning juga belum tentu hepatitis. Karena ada mungkin kelainan darah, pecah HB-nya itu jadi kuning juga. Seperti kalau bayi lahir baru itu kan ada yang kuning itu karena darah versi janinnya itu baru pecah, belum berubah jadi darah yang lebih mature. Nah, sehingga butuh kita adalah mengevaluasi. Karena ini data WHO itu terlihat 2019 itu ada sekitar 296 juta orang yang hidup dengan hepatitis B virus. Itu dan infeksi baru 1,5 juta di sedunia ya per tahun, bayangkan aja. Dan sehingga angka kematian karena hepatitis B, karena virus hepatitis B itu 820.000 kematian karena hepatitis B yang tidak terkendali, tidak terkontrol sehingga jadi hatinya mengkerut, mengecil, namanya sirosis dan sampai jadi kanker hati juga bisa. Nah, sehingga harapannya ada talk show ini membantu untuk sesuai tema WHO 2022 kita bisa care, bisa mengenali, bisa kroso, oh hepatitis B bisa ditemukan dan bisa diobati. Karena di Indonesia tuh penderita hepatitis B itu sampai 18 juta. Bayangin, kita berapa ratus juta orang, 18 jutanya bisa hepatitis B. Dan hepatitis B sering tidak terlihat. Baru terlihat terpaksa sudah jadi berat. Maka yang tadi dikatakan Mbak Rinda, udah kuning itu biasanya hatinya sudah gangguan berat, sudah mengecil. Jadi ini eman-eman. Kalau umpamanya sudah terlanjur ganggu. Gitu ya. Dok. Nah, ini kita berarti lebih fokus ke hepatitis B ya, Dok? Tapi sebenarnya hepatitis itu ada berapa sih, Dok? Jadi hepatitis ada penyebabnya macam-macam. Satu, hepatitis karena virus. Virus itu dari A, B, C, D, E. Gitu ya. Yang kedua, hepatitis karena perlemahan hati. Jadi kalau umpamanya sekarang kan makan junk food, ada yang tambah gemuk, lingkar perutnya tambah besar, lebih dari 90, mungkin nanti itu namanya sindrom metabolik, nanti akhirnya jadi gula, jadi tensinya tinggi, perlemaknya tinggi, akhirnya bisa namanya perlemahan hati. Itu bisa bikin hatinya juga keganggu, bisa juga sirosis di negeri barat karena mereka pola makannya banyak buruk, pola makannya buruk, terus alkoholisme, itu juga bisa bikin hatinya jadi buruk karena perlemahan hati. Yang berikutnya lagi bisa karena autoimun, jadi kekebalannya keganggu. Itu juga bisa hatinya meradang, fungsi hatinya GOT-GPT naik dan sebagainya. Bisa karena alkohol, yang minum alkohol rutin itu juga bisa fungsi hatinya memburuk. Atau mungkin dia minum obat-obatan tertentu, pelangsing, ataupun minum jamu yang tidak jelas, ataupun obat-obat stamina yang tidak jelas. Itu juga atau gangguan karena tidak cocok suatu obat, itu juga bisa mengalami hepatitis. Ataupun bisa karena sementara karena habis demam berdarah, habis tipes, itu tahu-tahu fungsi hatinya naik tapi hanya sementara, tidak usah khawatir. Gitu. COVID itu juga bisa saat itu juga bisa naik, jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita pastikan tidak ada underlying yang buruk. Gitu ya, Dok ya. Jadi artinya ada beberapa hepatitis yang karena gaya hidup ya, Dokter. Banyak yang seperti itu. Berarti tugas kita adalah menata gaya hidup. Bener sekali, Mbak Rida. Tidak boleh makan terlalu banyak lemak, mungkin ya, Dok, junk food seperti itu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau yang hepatitis B ini sendiri, ini kalau tadi kan tidak terlihat gejalanya. Nah, kalau gejala yang paling bisa kita deteksi sebagai orang awam tuh apa ya, Dok ya? Periksa darah. Jadinya kalau hepatitis, jadi umpamanya A itu jelas sekali ya, A itu dari makanan. Itu biasanya outbreak, jadinya satu tempat ada, maka sekitar itu kena karena dari air, dari macam-macam, itu malah kelihatan banget. Itu jadi kuning banget, jadi mual, fungsi hatinya tinggi banget sampai ribuan. Tapi itu segera sembuh. Bisa maksimal 6 bulan.
tapi mungkin 2 minggu sudah membaik, tapi kelihatan ngeri banget. Tapi kalau hepatitis B sama C hampir sama, penularannya dari ibu ke anak karena waktu melahirkan dalam janin segala, ataupun lewat hubungan seksual, ataupun lewat tato yang nggak bersih pakai jarum yang sama, suntikan yang sama, itu bisa mengganggu lah. Yang D itu kaitan sama B, yang E sangat jarang. Nah, kalau umpamanya hepatitis B dan C itu biasanya nurun dari orang ibunya turun ke bawah. Nah, masalahnya kalau harus nurun ya, Dok? belum tentu juga. Belum tentu. Makanya kalau yang ibu-ibu mau menikah kan diceki sama cek hepatitis B sama divaksinasi itu agar kemungkinan penularan ke anak kandungan nanti itu lebih rendah. Tapi kalau memang positif, harapannya bisa diobati sehingga waktu hamil diobati ibunya, waktu juga diberikan obat untuk biar nggak turun ke anaknya juga segera vaksinasi, harus seperti itu. Karena bila turun dari ibu ke anak 95% jadi kronis. Tapi kalau hepatitis B dapatnya waktu dewasa itu malah yang jadi kronis hanya 5% mungkin. Gitu, sehingga kita berusaha nyetop. Kalau enggak nanti banyak yang baru, infeksi baru bukan karena mereka tidak waspada, tapi memang turun dari orang tuanya. Orang tuanya punya anak 2, terus 2 anak kena, nanti kena suami, kena turun lagi dan macam-macam. Sehingga kita pastikan, karena itu nggak ada gejala. Kalau hepatitis B dari bayi dapat, itu tidak akan bergejala sampai mungkin umur 22-25 saat nyari kerja bingung. Loh kok HbSAg-nya, jadi penandanya kalau ada hepatitis B itu positif. Terus mulai konsultasi, tetapi mulai gejala mungkin biasanya umur 30, 35, 40, ada yang 50 baru ada gejala. Makanya kita mencegah sebelum timbul gejala. Kita pastikan kondisinya. Ya. Dok, kalau yang hepatitis A itu tadi, Dok, itu kan biasanya dia sembuh sendiri sampai 6 bulan tadi kan disebutkan seperti itu. Nah, apakah kalau itu juga dia sembuh sendiri ataukah ada obat-obatan khusus yang untuk menyembuhkan hepatitis A ini, Dok? Kalau hepatitis A, kalau hanya dari oral, nanti yang pasti dipastikan dulu ya. Karena tampilannya mengerikan. Mengerikan itu karena jadi kuning banget, jadi lemes, jadi mual banget, kita pastikan. Tapi kalau dokternya menyuruh untuk mondok, ya mondok dulu. Sehingga, dan juga biar nanti bersih. Nanti diwaspadai, jangan sampai nular ke keluarga dari penularan lewat tinja atau makanan yang lain. Tapi begitu bagus, nggak nunggu terlalu bagus ya, nanti pulang diperbaiki, nggak masalah kalau hepatitis A. Dan ini pas nggak outbreak ya. Tahun lalu kelihatannya mulai ada lagi. Itu selama ada makanan, satu tempat makanan nggak bagus, air nggak bagus, biasanya keluar. Makanya harus jaga kebersihannya, benar sekali. Kebersihan dan juga salurannya mungkin ya, Dok, saluran air supaya tetap bersih. Nah, ini lebih bagus sih, Dok. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dok. Kita akan jawab bersama-sama. Maksudnya Dokter Grandi yang jawab, saya nggak bisa jawab. Oke. Dok, apakah hepatitis virusnya bisa hilang dengan obat herbal? Kalau bisa, apakah ada tanaman ya atau obat herbalnya? Nah, hepatitis virusnya kita pastikan itu hepatitis A. Apa? Kalau hepatitis A nggak masalah. Nggak masalah. Kalau hepatitis B dan C tidak bisa. Karena itu virus. Jadi, berapa obat herbal yang diteliti, yang pernah diteliti, itu adalah yang paling bisa ya kurkuma. Kurkuma itu temulawak. Itu menurunkan peradangan hati, tetapi tidak menghilangkan virusnya. Gitu. Sehingga nanti jangan sampai salah sangka, sudah yang penting herbal aja, tetapi virusnya masih terlalu tinggi. Jadi kita pastikan, jadi jangan sampai tidak mengetahui tepat penyakitnya apa, ternyata hanya perlemahan hati gitu ya, diberi temulawak nggak apa-apa, tapi lebih dari temulawaknya harus kita olahraga, harus triglyceridnya, lemaknya harus bagus, harus mulai perubahan pola hidup, jangan alkohol, jangan begadang, dan itu kalau perlemahan hati. Kalau umpama hepatitis A ya diobati dulu, karena memang kalau berat sekali takutnya hatinya rusak berat, gagal hati. Kalau hepatitis B dan C kita pastikan
derajatnya. Kalau C sekarang bisa diobati. Zaman 10 tahun yang lalu obat masih pakai suntikan, itu keberhasilannya 50%. Tapi hepatitis C, berita bagusnya agak berapa tahun terakhir sudah ada namanya obat DAA namanya. Nah, dengan obat DAA itu dalam 3 bulan keberhasilan untuk sembuhnya 98%. Sampai 100%. Tetapi hepatitis B itu untuk hilang sempurna masih sangat sukar. Yang bisa kita lakukan adalah satu, peradangannya jangan terlalu hebat. Dari fungsi GOT-GPT bisa turun. Yang kedua, berapa parameter membaik. Sebagai contoh, jumlah virusnya nanti dicek jumlah virusnya. Jumlah virusnya bisa turun dari tinggi sekali menjadi harapannya 0. Tapi 0 belum tentu 0 sembuhan, karena kadang-kadang begitu obatnya berhenti bisa naik lagi. Yang berikutnya lagi nanti harapannya HbEAg namanya, itu salah satu penanda untuk hepatitis B, bisa dari positif jadi negatif. Setelah itu HbSAg penandanya juga itu kalau dimungkinkan bisa negatif tapi sangat kecil. Tapi lebih dari itu kita evaluasi agar hatinya tidak berubah bentuk. Nggak jadi sirosis itu mengkeret hatinya, itu baru gejalanya kelihatan. Nanti jadi perutnya besar, bengkak, pucat, muntah darah, kuning, lemes, itu ganggu. Apalagi jangan sampai jadi kanker hati, karena itu jadi berat. Sehingga jawabannya herbal paling ya temulawak yang bisa digunakan, tetapi bukan obat utama. Membantu tapi bukan untuk target menyembuhkan. Dan jangan sebagai obat utama, karena nanti bisa terlambat untuk mengganggu. Terima kasih dah, pertanyaan bagus. Harus terintegrasi juga. Benar, harus komprehensif semua. Harus tahu penyakitnya apa dulu, ditentukan hepatitisnya apa dulu, lalu pengobatannya harus terintegrasi. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi ya dokter ya. Dari kedainya Mbok Des, yang dok saya izin bertanya, perbedaan rapid test HbSAg dari darah, vena, plasma dengan kapiler apa ya? Apakah ada perbedaan akurasi? Begitu, dok. Nah, yang penting kalau tes HbSAg rapid itu cepat. Kalau rapid itu gunanya untuk agar istilah statistiknya sensitivitasnya tinggi, tapi spesifitasnya rendah. Sensitivitas tinggi sebisa mungkin yang ditemukan dalam karena untuk screening, rapid untuk screening sebisa mungkin dalam suatu populasi didapatkan kalau ada sesuatu dipastikan ada, sehingga nanti bisa dikonfirmasi ulang. Tetapi untuk pasti bukan rapid test, ada yang tes HbSAg kuantitatif, ada HbSAg kualitatif. Itu bisa lebih bagus ya, tergantung kebutuhannya apa. Jadi kalau memang ragu ya jangan pakai yang rapid, kita pastikan yang lain. Bahkan kalau butuh ya kita cek HBV DNA untuk lihat, ada yang ternyata okult hepatitis B ternyata nggak kelihatan, bisa saja, tapi kita pastikan kebutuhannya. Tapi kalau hanya untuk screening rapid nggak masalah. Pakai metode apapun tergantung dari laboratoriumnya juga. Kemampuan tergantung laboratoriumnya untuk memeriksa. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau ragu ya kita lakukan yang lebih cocok lagi. Itu ya. Jadi untuk memastikan atau untuk screening aja, screening nggak masalah. Berarti kita lihat kebutuhannya dulu ya dok, untuk rapid test atau untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan yang pasti perlu konsultasi dengan dokter dulu juga ya. Kalau dibutuhkan bisa. Ada pertanyaan lagi dokter, selamat siang. Saya mau tanya, kalau tes SGOT dan SGPT bisa mendeteksi hepatitis C atau tidak, atau hanya untuk hepatitis B saja? Nah, SGOT SGPT itu adalah zat yang biasanya ada banyak di hati, sehingga kalau hatinya terganggu, maka biasanya naik. Walaupun SGOT bisa ada di otot juga ada. SGOT SGPT bisa saja di otot jantung, itu waktu serangan jantung bisa naik, bisa. Sehingga kalau hatinya terganggu, maka fungsi hatinya GOT GPT bisa naik. Baik itu karena terbentur trauma, tabrakan bisa naik, bisa karena mungkin memarlah hatinya, atau bisa karena ada batu empedu, bukan di hatinya, ada batu empedu bisa naik, bisa. Sehingga virus bisa infeksi berat bisa naik, menunjukkan ada gangguan hati, iskemik hati, menunjukkan infeksinya berat
sepsis berat bisa. Sehingga tidak hanya untuk mendeteksi hepatitis C, dan itu salah satu untuk melihat fungsi hati. Sehingga bisa nggak hepatitis B dan C GOT-GPT normal? Bisa. Paham ya? Jadinya hepatitis B itu ada beberapa level, berapa tahapan. Ada tahapan di mana virusnya ada, tetapi badannya membuat pertahanan tubuh terhadap itu, atau pas daya tahannya turun. Jadi ada posisi di mana ada virus tapi fungsi hatinya tidak meradang. Gitu bisa bayangkan, karena kita nggak ada perlawanan terhadap virusnya itu. Sehingga seperti itu bukan berarti kalau GOT-GPT bagus tidak ada hepatitis C atau B. Belum tentu. Sehingga maka saya katakan tadi, kalau yang anak-anak, gitu, anak-anak atau teenage yang dapat hepatitis B dari kecil, biasanya fungsi hatinya bagus kok. Gitu, karena itu fasenya. Fase nanti makin lama makin tua, kekebalannya berubah, itu mulai aktif. Sehingga GOT-GPT naik. Sehingga untuk melihat apakah dia punya hepatitis C, maka kita cek namanya anti-HCV. Gitu, anti hepatitis C virus untuk penanda. Bila positif, apakah itu pasti hepatitis C? Belum tentu. Karena jangan-jangan dulu pernah kena hepatitis C terus hilang. Bisa hilang. Bisa, makanya kita butuh ngecek namanya HCV RNA, jumlah virus di dalam tubuhnya untuk maksudnya. Jadi jangan khawatir, duh aku kok anti HCV-nya positif, ya cek aja nanti HCV RNA-nya. Bila memang positif, tinggal diobati dalam 3 bulan hilang. Kalau hepatitis C. Kalau hepatitis B paling gampang tadi dengan HBsAg. Kalau memang ya kita periksa semua dari HBsAg, HBeAg, anti HBs, HBV DNA. Nanti tergantung kondisinya untuk memastikan. Karena seperti tadi pertanyaan, akurasi HBsAg gimana? Ada yang pernah kita cek, ternyata kita cek ulang beda, ya itu ya bisa aja tergantung laboratoriumnya. Jadi kita pastikan, jadi ini akurasi tergantung laboratoriumnya juga, tergantung pengambilannya, tergantung metodenya juga, sehingga harapannya nanti bisa bagus. Ya, terima kasih. Baik dok, terima kasih, semoga menjawab. Dan juga ini dok, kalau saya pernah tahu gitu ya, ada seseorang yang memang sudah dewasa begitu, dia harus minum obat banyak sekali, ternyata dia juga mengidap hepatitis B. Nah, obat-obatan itu untuk apa sih dok? Obatnya tuh banyak sekali yang harus diminum. Apakah itu untuk menyembuhkan atau untuk menekan supaya dia tidak menjadi peradangan hati itu tadi dok? Tergantung. Iya. Nek pertanyaannya tergantung, karena kita nggak meriksa pasiennya dan kita nggak tahu. Karena kalau contoh kalau ternyata dia hepatitis apa, virus atau apa? Kayaknya sih keturunan sih dok. Kalau keturunan mungkin B atau C, tetapi nek sampai dia bengkak ya, sampai bengkak mungkin udah jadi sirosis. Kalau jadi sirosis ya harus ada obat satu, yang terutama biar tidak ada tekanan hipertensi portal namanya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti gampang trombosnya turun, gampang muntah darah, itu sudah satu obat. Yang kedua nanti mungkin karena bengkak sekali butuh untuk memperbaiki hormonalnya, aldosteronnya, sama juga untuk mengeluarkan kencingnya, itu sudah 2 obat. Mungkin juga dia ada obat antivirusnya, udah 3 obat. Mungkin juga ada mahnya nggak nyaman, mungkin juga ada albuminnya rendah, mungkin juga yang lain-lain atau penyakit sekunder yang lain. Ataupun mungkin kadar elektrolitnya bermasalah, ataupun mungkin dia ada gangguan otaknya karena keracunan hatinya, maka obatnya bisa banyak. Jadi jadinya kita, tiap orang unik. Tiap orang punya unik, itu bukan hanya penyakitnya juga unik, karena hepatitis B aja ada yang jenisnya yang cenderung biasa, ada yang cenderung berat, ada genotipnya, jadi jenis-jenisnya juga beda. Tapi juga orang unik karena apakah dia mau pakai obat ini, tergantung biaya, tergantung alergi tidak, tergantung kondisinya dan genetik dari penerimanya, itu akan beda. Jadinya nanti harus kita memperlakukan tiap orang sebagai sesuatu yang pribadi unik. Baik semua, sosial, genetik, kebiasaan, habit, sumber daya, itu harus kita lihat. Sehingga nanti obatnya juga spesifik.
Oke, obatnya lebih spesifik dan yang tentu lebih tepat ya dokter ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, mungkin 2 pertanyaan ini kita sudahi saja karena sudah banyak sekali. Halo dok, selamat siang, saya mau bertanya, adik saya mengalami sakit bengkak di seluruh tubuh sudah hampir sebulan, selain itu perutnya keras dan membesar. Gejala lain yang dirasa adalah buang air besar terus menerus, terkadang badan terasa sakit, nafsu makan juga berkurang. Warna mata agak kekuningan. Kira-kira kenapa ya ini dok? Ya harus diperiksa ya. Kita pastikan satu, apakah ada gangguan hati, apakah ada gangguan ginjal. Nah itu kita pastikan, harus butuh laboratorium, harus butuh mungkin ultrasound, harus butuh pemeriksaan lebih lanjut. Karena masih macam-macam. Kalau ada kuningnya, mungkin ada hatinya, ada gangguan, tapi bisa aja itu mungkin kuningnya ternyata nggak apa-apa, ternyata karena ginjal, bisa saja. Ya kemungkinan paling dekat itu ya. Tapi mungkin masih ada yang lain. Ginjal pun masih ada yang lain. Mungkin hanya sindrom nefrotik itu bisa diobati, atau memang ada yang berat yang lain, ataupun tapi udah sebulan ya tadi ya. Nah, sudah sebulan segera segera berobat, karena semakin lama semakin berat. Harapannya segera nyaman dah, doanya adiknya segera sehat ya. Baik, terima kasih. Mungkin segera langsung saja ke rumah sakit ataupun ke fasilitas terdekat untuk memeriksakan begitu ya. Bisa cek lab juga. Kalaupun ingin berkonsultasi dengan dokter Grendi juga bisa nih di Rumah Sakit Panti Waluyo di setiap hari. Apa dokter nih? Setiap hari apa dok kalau praktek di Rumah Sakit Panti Waluyo ini? Oh, Senin, Kamis, Sabtu? Senin, Kamis, Sabtu jam 14 sampai jam 15. Jadi sobat sehat semuanya, jika memang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait kesehatannya ataupun mau bertanya-tanya kenapa nih keluarga saya kok ada yang tiba-tiba kuning, perutnya begah dan lain sebagainya, seperti tadi yang sudah ditanyakan di Instagram, di live ini tadi, bisa ke Rumah Sakit Panti Waluyo dengan menelpon terlebih dahulu, bisa langsung datang bisa. Kalau telepon bisa di 0271 71 2077 extension 0 atau 1000, atau juga melalui WA, Telegram dan SMS di 081 5671 7076. Nah, dokter Grendi ini jadwal prakteknya setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu jam 2 sampai jam 3. Kalaupun memang kondisinya sudah darurat gitu ya dok ya, bisa langsung melalui IGD. Sebelumnya juga bisa menelpon terlebih dahulu untuk misalnya menelpon ambulans supaya bisa dijemput, itu di nomor telepon 0271 712 114 atau melalui WA di 082 137 48 6631. Baik dok, ini atau telemedicine juga bisa. Telemedicine bisa. Bisa pakai telemedicine. Jadwalnya dokter Grendi juga ya dok ya. Jadi lebih mudah kalau di luar kota. Ya. Itu bisa pakai telemedicine aja ke rumah sakit, nanti bisa konsultasi telemedicine, bisa kita kirimi obat ke sana paket ataupun bisa pakai online gitu. Kemarin kita sudah melakukan itu juga ya dokter ya. Dokter juga banyak pasien-pasien dari luar kota yang melakukan telemedicine gitu. Cukup melalui WA saja itu bisa langsung telepon-teleponan dengan dokter Grendi. Nah, cukup mudah karena fiturnya memakai video call WA, jadi sudah sangat familiar. Begitu ya dokter ya. Baik, untuk terakhir nih dok, apa tips-tips dari dokter Grendi untuk sobat sehat semuanya supaya terhindar dari hepatitis ini dokter? Yang pertama doa. Gitu ya. Jadi sekali. Bukan hanya hepatitis, semua penyakit. Kan kalau enggak nanti kita dengar kabar, oh ini sekarang COVID naik lagi, oh ini ada cacar monyet, ada hepatitis, virus misterius, segala. Jadinya yang paling aman itu dalam lindungan Tuhan. Gitu, sehingga nanti hatine ayem, nanti tenang, itu sudah bakat luar biasa untuk sehat. Karena begitu hatine tenang, nanti badannya ikut tenang, ikut hati gembira obat sing manjur. Gitu. Nah, setelah itu nanti kan kalau tenang nanti dituntun untuk bertindak, habitnya bagus. Kalau nggak tenang nanti ngerokok, jadi sakit. Karena hepatitis ngerokok, kekebalan tubuhnya, kemampuan tubuhnya malah dipakai untuk melawan efek rokok, sehingga untuk melawan efek virusnya jadi berkurang. Seperti contoh gitu, nanti akhirnya begadang karena nggak bisa tidur. Nah, mesti daya tahannya turun. Daya tahannya turun kalau umpamanya kita makan bareng, ada kumannya yang satu sehat, atau ada nyamuk demam berdarah yang satu sehat satu enggak, karena pas daya tahannya turun.
Jadinya itu sehingga nanti hati ini tenang, mesti senang olahraga, mesti senang makan yang enggak sembarangan. Karena kalau hati ini enggak tenang, makan mungkin es krim gila-gilaan, kopi gila-gilaan, junk food gila-gilaan, karena itu menyenangkan hati. Kalau jadinya pertama itu tenang hatinya. Oke, nanti lebih kuncinya gampang. adalah tenang. Jadi yang kedua, nanti bisa berpikir logis. Nanti kedua kalau memang saatnya untuk kroso, aduh aku kok agak kegemuan ya, aku kok periksa kok agak tinggi, aku kok ada gejala, apalagi ada gejala, jangan takut untuk periksa. Ya. Karena banyak orang takut periksa karena takut ketahuan penyakit. Periksa targetnya ketahuan sehat. Ya. Itu pertama. Periksa untuk dapat sehat, bukan dapat penyakit. Sehingga bila sehat ayem, tapi kalau ada gangguan segera sehat. Oke. Gitu deh caranya gitu, sehingga banyak cerita aku sehat selama nggak periksa lab. Gitu. Itu salah juga ya, nanti kalau suatu saat ternyata untuk seneng-seneng oke, tapi untuk cuk oke, tapi hati-hati. Iya, hati-hati, betul. Baik, itu ya dok ya. Jadi yang pertama memang hatinya harus tenang. Yang kedua, jangan lupa untuk cek lab. Ya, general check up. Termasuk hatinya, termasuk pola pikirnya, termasuk habitnya, termasuk mungkin tambahan ya laboratorium bisa, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih sekali Dr. Grandi. Ya, terima kasih semua. Obrolan kita yang seru pada sore hari ini cukup bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Jadi kalau Sobat Sehat merasa ini sangat bermanfaat, bisa langsung di-share ke kerabat, bisa langsung di-share ke teman-teman terdekatnya. Baik, kami sampaikan lagi bahwa kalau Sobat Sehat saat ini ketinggalan karena tadi mungkin ada keperluan lain, bisa mengunjungi IGTV kami. Nanti tersimpan di situ di @rspantiwaluyo_Surakarta ataupun nanti melalui YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena di situ banyak sekali edukasi terbaru dari Rumah Sakit Panti Waluyo dan tentu saja dari dokter-dokter yang canggih dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Baik, kalau begitu saat ini kita undur diri dulu dokter. Kami mengucapkan terima kasih untuk Sobat Sehat yang juga sudah beratensi. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalaupun nanti hari ini juga kami ada salah kata, kami mohon ampun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sobat Sehat semuanya. Dan kita kembali lagi di prognosa di edisi depan dengan informasi dan edukasi yang lebih menarik lainnya. Baik, kita sama-sama dadah dulu sama Sobat Sehat. Tuhan berkati ya, sehat ya. Terima kasih sekali, dadah. Mari.